Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yeni Taktavia, tentunya pada pembelajaran matematika kelas 11 peminatan. Baiklah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sekarang itu adalah persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Kita akan lihat satu persatu penjelasan dari materi ini. Sebelumnya, kita akan lihat langkah-langkah penyelesaian persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Pertama, lakukan pemisalan atau perumpamaan nilai perbandingan trigonometri yang ada pada soal dengan P sehingga terbentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk dengan cara pemfaktoran sehingga diperoleh nilai P1 dan P2. Yang ketiga, kembalikan nilai P ke pemisalan pada langkah 1 sehingga terbentuk persamaan trigonometri sederhana. Dan yang keempat, selesaikan persamaan trigonometri sederhana tersebut dengan rumus yang sesuai. Berikut kita akan lihat beberapa contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangen kuadrat X ditambah tangen X dikurang 2 sama dengan 0. Untuk X besar sama 0 derajat, kecil sama 450 derajat. Kita lihat penyelesaiannya, kita ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Kita misalkan dulu tangen, ingat di sini yang diketahui tangen berarti kita misalkan tangen X dengan P. Sehingga persamaan yang ada pada soal akan berubah menjadi P kuadrat tambah P dikurang 2 sama dengan 0. Ini dia. Nah, ini persamaan kuadrat sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya pikirkan dua angka yang hasil kalinya negatif 2 dan hasil jumlahnya 1. Jadi angka di depan P tidak tertulis, berarti tersirat angka 1 di sini. Maka kita peroleh angkanya adalah P tambah 2 dan satu lagi P kurang 1. Berarti kalau di sini P kuadrat turun si P, sementara angkanya diambil dari sini ya. Pikirkan dua angka yang hasil kalinya negatif 1, hasil jumlah negatif 2, dan hasil jumlahnya ada 1. Kita peroleh nilainya adalah 2 dengan negatif 1. Dalam hal ini, P tambah 2 sama dengan 0, satu lagi P kurang 1 sama dengan 0. Sehingga ini positif pindah ke ruas kanan jadinya negatif 2. P satu lagi negatif pindah ke ruas kanan jadinya adalah positif 1. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Tadi kita peroleh P sama dengan negatif 2, kita kembalikan dia ke pemisalan. Tadi P itu kita misalkan dengan tangen X, berarti tangen X sama dengan negatif 2. Ini tidak memenuhi ya, tidak ada dalam sudut istimewa nilai tangen yang negatif 2. Untuk berikutnya, nilai P sama dengan 1 diperoleh tadi ya, kita kembalikan ke pemisalan, berarti tangen X, ganti P-nya kembali dengan tangen X, sama dengan 1, ingat 1 itu adalah tangen 45 derajat. Baru kita pakai rumus tangen. Kalau kedua ruas sudah sama-sama tangen, berarti untuk mencari X-nya adalah 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Ini kita gunakan persamaan trigonometri bentuk tangen. Kita mulai ambil K sama dengan 0, sehingga diperoleh 45 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan 45 derajat. Ambil K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 derajat, tambah 1 kali 180 derajat, dapatnya 225 derajat. Ambil K sama dengan 2, berarti X sama dengan 45 derajat, tambah 2 kali 180 derajat. Ini 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat, tambah 45 jadinya 405 derajat. Tadi batas nilai X-nya sampai 450 ya, berarti sampai sini aja. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 225 derajat, dan 405 derajat. Berikut kita akan lihat contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X sama dengan 3. Untuk X-nya adalah dari 0 derajat sampai 400 derajat. Kita misalkan dulu, di sini sin ya, berarti sin X dengan P. Sehingga persamaan menjadi 2P kuadrat tambah 5P sama dengan 3. Ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti ruas kanan dijadikan sama dengan 0, sehingga positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Ini kita pikirkan dua angka, ini 2 kali negatif 3 adalah negatif 6,
Ini karena angka di depan P kuadratnya adalah 2, berarti di sini 1/2 dapat dari sini ya, 1/2 dalam kurung 2P. Sementara angkanya yang positif 6 negatif 1 ini kita peroleh dari, pikirkan dua angka yang hasil kalinya negatif 6. Negatif 6 itu diperoleh dari 2 kali negatif 3. Sementara hasil jumlahnya adalah 5. Sehingga kita peroleh angkanya adalah positif 6 dan negatif 1. Positif 6 dan negatif 1. Ini setengah dikali 2P tambah 6 diperoleh P. 6 bagi 2 adalah 3. Ini tetap 2P kurang 1 sama dengan 0. Sehingga ini P tambah 3 sama dengan 0. Satu lagi 2P kurang 1 sama dengan 0. Maka di sini P-nya nih pindah ruas jadi negatif 3. Ini 2P sama dengan ini positif 1, sehingga P-nya adalah 1/2. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Tadi kita peroleh P sama dengan negatif 3. Ananda ingat, kita kembalikan dia ke pemisalan. Tadi P kita misalkan dengan sin, berarti sin X sama dengan negatif 3. Ini tidak memenuhi ya, karena nilai sin itu minimum hanya negatif 1. Berarti ini tidak memenuhi. Untuk yang kedua, tadi P sama dengan setengah, berarti sin X-nya sama dengan setengah. Kita arahkan ini setengah adalah sin dari 30 derajat. Jadi arahkan ke rumus persamaan sinus. Kedua ruas sudah sama-sama sin. Ingat persamaan sinus kalau penyelesaiannya ada dua. Yang pertama berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita ambil K sama dengan 0 sehingga hasilnya adalah 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat dapat 30 derajat. Yang kedua, ambil K sama dengan 1, jadinya adalah 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat dapat 390 derajat. Sekarang untuk rumus yang keduanya berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini 180 kurang 30 dapat 150 derajat. Terus kita ambil nilai K sama dengan 0, maka jadinya adalah 150. K tambah 0 kali 360 derajat dapat 150 derajat. Sehingga penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Demikianlah penjelasan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.